Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 3 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini. Oke. Nampaknya kayak ada suatu halangan atau masalah di dalam keluarga dia. Entah ini dia yang kamu yang berdealing dengan orang yang sudah menikah, atau kalau belum dia belum menikah, dia ada masalah dengan keluarga besarnya, dengan orang tuanya, dengan sanak saudara ya. Ada suatu masalah nih, entah apa nih, tapi nampaknya ini cukup rumit ya, terus itu juga ya ribet lah ya, besar kayaknya masalah dia, dan ini harus dia selesaikan dulu ya. Saat ini berarti ada kemungkinan dia kayak ngejaga jarak dari kamu, atau apa namanya itu, kayak nggak seromantis atau sedekat dulu ya dengan kamu. Jadi saat ini tuh dia lagi fokus gitu ya sama keluarganya, lagi memperbaiki keadaan keluarganya ya, seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini dia selalu memanggilmu di dalam doa. Dia selalu menyebutmu di dalam doanya, mendoakan kamu yang baik-baik, atau bahkan kalau misalkan di sini di antara kalian sampai apa namanya itu saling menarik diri ya, atau lagi nggak ada komunikasi, nggak ada koneksi gitu ya, dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan jalan yang terbaik di dalam hubungan kalian, atau mungkin dia meminta kamu untuk tetap setia sama dia atau menjaga kamu atau apalah, intinya kamu ada selalu di dalam doanya. Nah, kalau aku lihat di sini, dia ini tetap mencintai kamu, dia tetap sayang sama kamu, ya. Dalam situasi apapun sekarang, dia masih cinta sama kamu tuh. Dia masih menganggap bahwa kamu memang orang yang pantas untuk dicintai oleh dia ya. Karena gimana ya? Kamu itu memberikan kesan yang kesan yang membuat dia selalu bahagia gitu, karena kamu memang energinya itu selalu bahagia gitu ya. Jadi ketika kamu bersama dia, kamu itu bahagia, memang energi kamu orangnya bahagia. Terus juga dia yang deket dengan kamu ini itu ikut menarik energi kebahagiaan kamu. Jadi saat dia bersama kamu, sejujurnya dia sangat bahagia banget ya, karena kamu itu punya energi positif, energi yang membuat orang bisa menghilangkan stresnya kayak gitu ya. Mungkin kamu ini orangnya itu memberi support yang baik gitu ya, kamu pendengar yang baik, kamu itu orangnya juga positif, orangnya pemberani kayak gitu loh ya. Makanya dia di sini saat ada ada kejenuhan gitu ya, lagi atau apa gitu, dia pengen banget deket-deket sama kamu biar dia energinya ketarik juga sama kamu, biar jadi bahagia juga gitu. Makanya di sini dia kayak berharga, kamu itu berharga banget bagi dia. Jadi kayak nggak mungkin kayak sulit gitu ya, seperti sulit untuk bisa melepas kamu ya, seperti itu nih. Apalagi nih religious factor, jadi baik kamu ataupun dia ini religiusnya ya, entah ibadahnya, entah apalah ya, pokoknya yang berhubungan dengan religius itu kalian kuat gitu. Bahkan nih kamu kan sampai ada di dalam doa dia ya. Jadi hubungan kamu dengan dia ini sangat kuat dan tarik menarik gitu, karena secara religius kalian ini kuat. Apalagi dari si dia ini selalu memintamu di dalam doa gitu. Kemudian bagaimana sih perasaan dia? Oh, ini dulu ya.
Oke. Saat ini tuh dia udah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang menjelek-jelekan kamu, atau yang bilang katanya kamu dengan dia itu nggak cocok, atau apalah ya, ada isu-isu atau gosip-gosip yang tersebar di luar sana tentang kamu ataupun tentang hubunganmu bersama dia. Aku lihat di sini dia udah nggak peduli lagi, mau itu orang tua, mau itu keluarga, teman, atau apapun atau siapapun mereka. Aku rasa di sini dia tidak memperdulikan omongan-omongan itu. Dia tetap yakin dan tetap kekeh bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, orang yang dia cintai, orang yang kamu adalah orang yang berharga bagi dia. Nah, cuman ini ada masalah tentang materi yang masih dia sembunyikan dari kamu. Ya, bisa jadi dalam keuangan dia itu lagi nggak baik-baik aja. Bisa jadi selama ini tuh dia kayak memperlihatkan bahwa keuangan dia itu misalkan merosot, padahal sebenarnya enggak. Atau kebalikannya, dia selalu memperlihatkan bahwa dia ini orang yang banyak aset, orang yang banyak uang, kaya raya seperti itu, padahal itu sebaliknya gitu ya. Sebenarnya dia lagi kesusahan gitu dari keuangan. Jadi kalian lihat aja nih orangnya kemarin kayak mana ya, apa yang dia tunjukkan, apakah tentang kemewahan atau gimana. Tapi intinya itu berarti dia sedang menyembunyikan sesuatu dari materi. Dan di sini aku lihat dia saat ini tuh takut banget deh untuk menghubungi kamu. Entah apa yang terjadi, tapi bisa jadi ini berhubungan dengan penyembunyian dia tentang materi dia terhadap kamu ya. Bisa jadi ya dia berbohong kan, dia berbohong sama kamu tentang materi. Terus itu juga dia lagi ada masalah sama keluarganya, jadi dia kayak masih belum berani untuk menghubungi kamu seperti itu. Cuman walaupun dia jauh dari kamu atau tidak berkomunikasi dengan kamu, banyak sekali pikiran-pikiran yang selalu menuju ke arah kamu gitu loh. Pikiran dia selalu menuju ke arah kamu, jadi selalu keinget kamu terus, selalu pengen tahu kabar kamu, selalu rindu kamu, selalu terbayang-bayang oleh kamu seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan dia itu ya, walaupun dia berpisah sama kamu ya nggak tenang gitu. Dia selalu apa ya pikirannya itu selalu ada kamu, jadi ya bisa dibilang terganggu. Nah, bahkan nih, dia dengan yakin berkata bahwa dia akan kembali lagi dengan kamu. Kita akan bersama lagi, kata dia. Jadi, ini hubungan bukan yang hubungan, kalau menurut aku belum selesai ya hubungan kalian ini. Walaupun saat ini kalian berpisah, tapi menurutku ini kayaknya belum selesai, karena orang ini pengen datang lagi ke kamu. Queen of Pentacles, the Magician reverse. Okay, Temperance reverse, the Fool, the Star reverse. Okay, Eight of Pentacles reverse. Kalau aku lihat ya, saat ini orang ini tuh kayak lagi mencoba untuk bersikap ramah dan sabar dengan diri sendiri terlebih dahulu ya, untuk menemukan kepekaan di dalam diri dia. Karena selama ini kan dia itu sering banget mengabaikan kamu, nyuekin kamu, sibuk kerja ya, jarang memberikan kamu kabar, atau ya intinya cuek lah ya, cuek. Nah, jadi saat ini tuh dia karena dia juga lagi ada masalah kan ya, tentang keuangan, kemudian juga tentang keluarganya. Jadi ketika dia saat ini lagi menarik diri sama kamu, itu juga dimanfaatkan oleh dia untuk lebih memahami lebih dalam tentang diri dia ini, dan lebih sabar lagi untuk menghadapi kenyataan yang ada ada sekarang kayak gitu ya. Termasuk juga dia ingin mencoba lebih sabar secara emosional ya. Pasti juga di dalam suatu hubungan kan nggak selalu langgeng-langgeng aja ya. Nah, dengan kamu pun pasti ada ya masalah-masalah sedikit. Nah, itu juga dia sedang mencoba untuk mengintrospeksi diri ya. Terus juga lebih sabar sih untuk menghadapi kamu seperti itu. Karena aku lihat di sini kalau ada Queen of Pentacles, sebenarnya tuh dia tahu
hubungan ini nih masih ada kok peluang untuk bisa apa ya, bisa terjalin hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang. Tapi memang harus ada perhatian satu sama lain. Jadi harus ada timbal balik ya. Jangan cuman kamu doang yang perhatian sama dia, dia pun harus perhatian sama kamu. Makanya di sini dia ini udah introspeksi diri. Saat ini tuh lagi introspeksi diri tentang sifat-sifat, kelakuan, perilaku, tindakan dia yang dulu-dulu sama kamu, yang sering nyuekin kamu, sering mengabaikan kamu. Nah, di sini dia sedang mengelola emosi ya, mengelola emosi. Dan ini juga sedang cari sumber solusi ya, kayak gitu, solusi untuk bisa gimana berubah sifatnya tapi nggak ngebuat kamu sampai curiga gitu. Maksudnya gini, kan dulu dia cuek, terus dia ini pengen nanti ketika ngejalin hubungan lagi dengan kamu, dia ini pengennya tuh lebih perhatian sama kamu, tapi dengan sikap dia yang biasa aja, dengan datang ke kamu. Tapi jangan sampai kamu itu ketika dia mulai perhatian sama kamu akhirnya menimbulkan kecurigaan dari kamu. Nanti dikiranya dia ini punya mencari keuntungan ya, ada udang di balik batu. Nah, seperti itu ya, dia nggak mau sampai kamu berpikir seperti itu. Terus juga di sini dia sadar banget kalau di dalam hubungan itu memang harus benar-benar ikut berpartisipasi atau ikut saling melakukan timbal balik ya. Kalau ya perhatian, kamu perhatian ya dia juga perhatian, kayak gitu. Timbal balik, harus adanya timbal balik yang serius gitu ya dalam hubungan ini. Ya saling menghargai, terus itu take and give-nya juga harus ada, seperti itu. Dan aku lihat di sini selama ini tuh dia kayak sering banget mengabaikan insting semacam itu ya, atau pengetahuan yang timbul di dalam diri dia ya. Jadi itu secara naluriah gitu loh, secara naluriah ya, semacam kayak insting atau firasat seperti itu yang sering dia abaikan tentang hubungan ini. Misalkan gini, kemarin kan dia sering cuek tuh sama kamu, terus itu terkadang kamu itu malu atau takut ngeganggu gitu ya, takut ngeganggu kerjaan dia. Jadi kamu itu nggak pernah juga ngechat dia, atau jarang sekali ngechat dia gitu, atau telepon dia gitu. Nah, sebenarnya dia tuh merasakan firasat dia itu, dia merasakan bahwa kamu juga sebenarnya rindu, sebenarnya kamu ingin adanya komunikasi, ingin tahu kabar dia tahu. Tapi ya gimana, orang ini tuh sering mendenial, sering mengabaikan, sering menolak ya adanya firasat itu. Nah, kali ini dia ingin lebih mengerti lagi tentang pengetahuan yang ada di dalam diri dia, seperti itu ya, semacam insting atau firasat gitu ya, ingin memperdalam lagi, ingin lebih dekat lagi dengan diri dia sendiri, kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini dia pengen untuk mencoba untuk sadar dan selaras dengan panca indera dia ya ini insting ataupun ya perasaan dia, seperti itulah. Kemudian aku lihat di sini dia ini pengen menjalin suatu hubungan dengan kamu yang aman, yang nyaman. Terus itu juga pengen banget dia ini memberikan suatu surprise, kesenangan lah intinya ya, kesenangan untuk kamu yang bersifat materi ya, entah itu dia akan memberikan barang atau ngajak kamu liburan atau apalah ya, pokoknya ini yang bersifat materi yang ingin dia berikan ke kamu agar kamu bahagia gitu. Terus juga kenapa sih orang ini kalau ada masalah selalu aja pergi, kenapa nggak melibatkan kamu? Gini, kayaknya kamu dengan dia ini udah lama kenal gitu ya, udah lama kenal. Terus itu juga kayaknya udah banyak perjuangan, putus nyambungnya, masalahnya, konfliknya, terus itu perbaikannya.
kemudian apalagi kesalahpahamannya, tapi bolak-balik datang lagi, putus nyambung kayak gitu ya. Jadi menurut dia kayak sayang gitu ya, kayak nggak mau dia sia-siakan hubungan kalian yang sudah lama terjalin, sudah lama kenal, dan sudah banyak perjuangan yang diberikan di dalam hubungan ini, tapi dia buang begitu saja gitu. Menurut dia itu kayak sayang banget gitu. Jadi makanya karena dia sudah melihat bahwa hubungan kalian ini udah terlanjur lama ya, udah lama banget, bahkan mungkin udah setahun 2 tahun atau lebih ya, bahkan mungkin ada yang 4 tahun 5 tahunan kalian ini kenal. Jadi makanya daripada dia harus menjalin atau berkenalan lagi dengan orang baru, ya sebaiknya dia perbaiki aja hubungannya dengan kamu, seperti itu. Dan orang ini selalu ingin menghindari pertengkaran dengan kamu ya. Ketika situasi kalian sudah mulai agak menjuru nih ke konflik kayak gitu, aku lihat dia ini memang selalu menarik diri, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba diam, tiba-tiba tidak memberikan konfirmasi atau apapun ya. Nah tiba-tiba udah hilang aja, berarti dia itu udah tahu kalau kalian nanti endingnya juga bakalan berantem kayak gitu. Nah aku lihat memang orangnya itu punya sifat yang dia selalu menghindari pertengkaran seperti itu. Dan kenapa kalian itu bertengkar? Karena ini ada hubungannya tentang ketidakjujuran dari dia. Makanya di sini kamu itu selalu menginginkan dia atau selalu menginterogasi. Kalau menginterogasi kasar ya, bahasanya. Jadi apa ya? Kamu pengen selalu meminta kejelasan dari dia. Coba sih untuk jujur gitu ya. Kamu pengennya itu dia selalu jujur. Karena di sini magiciannya reverse. Nah, di sini dia kalau mau agar hubungan ini itu langgeng, ya agar kamu itu selalu bisa mempercayai dia, agar kamu tidak selalu ada kecurigaan terhadap dia, maka di sini dia harus jujur. Ya, the magician ini mendorong dia harus jujur karena orangnya ini agak manipulatif ya. Terus itu juga sulit sekali untuk bisa jujur. Bisa jadi orang ini tuh ada energinya maskulin. Terus itu bisa jadi juga dia ini orangnya tuh pendiam atau canggung, atau memang dia orangnya tuh nggak suka kehidupan pribadi dia itu ada campur tangan orang lain atau diketahui banyak orang kayak gitu ya. Jadi dia menutup diri untuk masalah pribadi kayak gitu. Nah, sedangkan kamu di sini kan pasangannya atau apapun lah yang namanya ya, kalau misalkan kalian belum ada komitmen ya, orang yang mungkin dia ajak untuk menjadi pasangan gitu ya. Nah, kamu beranggapan, kamu punya prinsip tuh kalau mau ngejalin hubungan ya harus adanya kejujuran, harus adanya keterbukaan. Tapi si dia ini malah kebalikan dari prinsipmu. Jadi kamu kadang suka bertengkar tuh gara-gara itu ya. Gara-gara dia ini tidak terbuka dan tidak jujur sama kamu. Cuman ya itu, mungkin dia ini punya masalah yang begitu complicated ya, terus itu juga dia takut nanti masalah dia yang serumit ini kalau kamu tahu, kamu bakalan mungkin ilfeel, kamu bakalan mungkin akan memandang dia rendah, atau mungkin bahkan kamu akan kabur dari dia. Makanya di sini kalau dia udah ada ngerasa gitu ya kamu dan dia bakalan akan bertengkar, dia di sini menarik diri karena sejujurnya dia cinta banget sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu. Jadi seolah-olah dia kayak menutup diri gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak mau kamu lagi, enggak, tapi dia takut benar-benar kamu akan bilang udah kita berpisah aja, kita putus aja gitu. Dia benar-benar takut kehilangan kamu banget gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, sejujurnya kamu dan dia itu kalau misalkan bersama, sebenarnya kalian itu sama-sama bahagia loh ya. Aku lihat kamu sangat bahagia ketika dia ada atau hadir di kehidupanmu, begitupun dia, karena kalian ini sama-sama orang yang asik ya, sama-sama orang yang asik. Terus itu mungkin juga kalian ini humoris, makanya tuh kalian ini berdua tuh ya ketika bersama tuh ya sama-sama bahagia, walaupun terkadang ada konflik ya,
atau mungkin sering ada konflik atau kesalahpahaman, tapi sebenarnya dalam hati dia itu sayang banget sama kamu, karena kamu itu pemberi semangat ya. Orang yang bisa ngebuat dia bahagia ya itu kamu gitu. Kemudian di sini juga ada temperance-nya reverse ya. Jadi hubungan kalian ini tidak seimbang, tidak stabil itu karena si dia ini orangnya itu terlalu berfokus pada hal yang lain dibanding kamu gitu ya. Gini loh, kayak perbandingannya itu kayak 90/10 kayak gitu ya. 90/10 kayak gitu loh. Ya, jadi kamu 10-nya, hal lainnya itu ya 90 gitu. Jadi kamu kayak ngerasa tidak dihormati, tidak dihargai, kayak bukan pasangan kayak gitu ya. Jadi kamu ngerasa kayak aku ini siapa sih bagi kamu, seperti itu. Padahal sebenarnya dia cinta banget sama kamu. Aku lihat di sini dia tuh sayang, cinta banget sama kamu. Cuman orangnya memang kayaknya nggak bisa deh, dia ini orangnya multi talent ya, multi talent atau multitasking kayak gitu ya, sulit. Jadi kalau udah berfokus pada satu ya satu itu dulu dia selesaikan gitu, sedangkan satu yang dia selesaikan itu ternyata berbuntut panjang gitu kan. Jadi ya kamu sering terabaikan oleh dia seperti itu. Bahkan di sini ketika kalian ingin konfirmasi, kenapa sih kamu kayak gitu, aku kan pasangan kamu, seharusnya kamu juga bisa membagi waktu, bisa membagi perhatianmu untuk aku juga gitu ya. Kamu akhirnya agak berargumen atau berdebat dengan si dia. Nah, alih-alih untuk memberikan atau memberikan keterangan atau kejelasan di hubungan ini, malah satu sama lain itu ego. Akhirnya tidak ada yang mau sama-sama saling mendengarkan. Akhirnya ya bertengkarlah besar di sini ya aku lihat. Terus itu juga akhirnya ya udah, akhirnya masing-masing lagi pisah lagi seperti itu. Tapi gimana ya, aku lihat nih orang bakalan datang lagi nih. Dia pengen menjalin hubungan yang baru lagi bersama kamu. Dia tidak mau melihat ke belakang, dia mau bebas, mau bahagia sama kamu. Cuman hati-hati, ini masih the fool ya, orangnya masih punya sifat yang sama seperti kemarin. Kalau the fool ini artinya ceroboh, jadi dia akan datang ketika dia udah nggak ketahanan lagi lah rasa rindunya, rasa ingin bertemu, rasa ingin berkomunikasi dengan kamu. Jadi ketika udah nggak ketahan lagi, karena selama ini kan dia pendem di hati gitu ya, dia pendem perasaan dia, seolah-olah dia nggak butuh, seolah-olah dia udah nggak cinta lagi sama kamu. Padahal sebenarnya enggak, dia masih sayang, masih cinta banget. Bahkan sangat besar tuh di konfirmasinya, banyak banget di situ ya. We will together again, you deserve love, it is safe to love ya kan. Terus itu apalagi ya, banyak ya, sangat kuat. Bahkan di situ dia selalu berdoa untuk mendapatkan kamu lagi. Jadi ini nih kayak gimana ya, kayak diandaikan balon yang ditiup besar, kemudian dia sumpel ke gelas, otomatis akan mencuat seperti itu ya. Jadi perasaan dia itu kayak balon yang ditiup besar, kemudian dia pendem di dalam gelas. Nah gelasnya itu nggak muat gitu ya, namanya gelas ya, dimasukin balon juga mau ditahan, ditekan juga pasti akan keluar gitu kan. Nah jadi seperti itulah perasaan dia terhadap kamu ya. Jadi ketika dia datang berarti memang ini impulsif, jadi kayak belum ada tujuan ke depannya mau gimana gitu. Dia datang ya udah datang aja gitu, datang terus itu pengen komunikasi, pengen tahu kabar kamu, pengen tahu apakah kamu masih sayang, masih cinta sama dia, apakah kamu masih welcome sama dia kayak gitu ya. Ini hanya sekedar ya pengen ngejalin hubungan dengan baik aja gitu. Dia pengen nunjukin bahwa dia masih sayang sama kamu, apakah kamu membalas cintanya, kayak gitu doang. Tapi kalau untuk kejelasan ke depannya aku lihat belum sih ya, karena di sini dia takut kehilangan kamu, makanya dia gercep ketika perasaan dia udah nggak ketahanan lagi, dia datang kayak gitu. Dan kenapa dia datang ini, karena aku lihat dia itu kayak
udah tahu banget ya bahwa dia udah kehilangan banget kepercayaan kamu. Dia takut banget bener-bener kehilangan kamu, kehilangan kepercayaan kamu. Dia takut bener-bener yang kamu akan pergi banget dari dia dan dia tidak akan bisa balik lagi ke kamu. Dia takut banget karena di sini ada the star-nya reverse. Dan aku lihat di sini dia ngerasa kesepian banget tanpa kamu. Kemudian bahkan dia sampai berpikir begini, kamu itu satu-satunya di hati aku, kamu itu satu-satunya pasangan ya yang dia inginkan sesuai dengan kriteria dia, bahkan mungkin melebihi kriteria dia gitu. Nah, kamu itu orang yang bervalue besar, kamu itu orang yang keren lah, bagus lah kayak gitu ya. Intinya kamu itu punya nilai yang begitu besar kayak gitu. Nah, jadi kan otomatis dia ngerasa, jangan dong, kamu tuh punya value yang besar, sedangkan orang ini tuh pengen punya pasangan itu yang bisa dibilang kriterianya tinggi gitu. Ketika dia memiliki kamu yang punya kriteria tinggi seperti ini, terus itu masa mau dia abaikan, dia rugi dong kayak gitu. Jadi makanya di sini dia tidak mau rugi kehilangan kamu. Cuman gimana ya, sampai dia tuh berpikir gini, ketika dia saat ini sudah kehilangan kepercayaan kamu, ketika dia sudah berpisah dengan kamu saat ini, terus kamu juga udah mulai cuek sama dia, kayak nggak butuh dia lagi, dia tuh sampai berpikir, apa iya kamu akan meninggalkan aku, padahal aku di sini masih bertahan perasaannya untuk kamu. Kalau misalkan kamu pergi dari aku, kemungkinan aku tidak akan mendapatkan sosok pasangan yang seperti kamu lagi gitu. Bahkan di sini dulu mungkin dia sering tuh terhasut omongan-omongan orang, entah keluarga, entah orang tua atau teman-teman tentang kamu yang ngejelek-jelekin kamu atau apaan. Dan sekarang dia sudah tahu ternyata itu hanya sebuah perasaan iri dengki orang-orang aja tentang kamu. Ternyata kamu punya value yang besar, value yang tinggi. Akhirnya di sini dia kayak, oke, aku tidak peduli lagi dengan itu bukan masalahku, itu masalah mereka tentang pemahaman mereka tentang kamu gitu. Kalau aku memahami kamu bahwa kamu orang yang bervalue, kamu orang yang berkelas gitu ya, kelasmu tinggi, kamu itu punya kualitas di dalam dirimu, kamu punya nilai yang tinggi. Jadi seperti itu, makanya di sini dia nggak mau melepas kamu pergi ya. Apalagi di sini ketika dia udah nggak ketahanan dan ngelihat kamu benar-benar pergi dari dia, maka dia akan datang. Jadi ada kemungkinan dia ini datangnya tiba-tiba gitu tanpa kamu sadari, tahu-tahu dia ngechat atau dia nelpon atau bahkan tiba-tiba datang ke rumah kamu, seperti itu ya. Jadi kalau kamu udah benar-benar kelupaan dia, kayak udah deh gitu ya, udah kayak negatif thinking apa tuh ya, udah nggak ngefokusin dia lagi, udah hidup bahagia dengan dirimu sendiri, maka dia tiba-tiba mungkin akan datang karena dia ngelihat kamu bener-bener kok ya bener-bener lepas dari dia gitu kan. Dia takut kalau kamu lepas banget dari dia. Nah, mungkin nanti dia ketika datang lagi, dia akan memberikan janji-janji manis ya. Karena di sini dia tahu banget kok kenapa sih kamu bisa bersikap udah acuh sama dia ya, atau tidak peduli sama dia. Karena ini juga salah dia terlalu gila kerja, dia terlalu fokus sama kerjaannya sehingga dia tidak bisa memberikan perhatian, bahkan usaha atau effort, upaya untuk hubungan ini bisa berkembang ataupun berhasil gitu ya. Nah, dia tahu itu, dia sadar itu gitu. Sedangkan kamu di sini udah terlalu lama bertahan, terlalu banyak effort yang kamu berikan di dalam hubungan ini, sudah terlalu banyak hatimu hancur gara-gara dia. Nah, dia tahu itu. Nah, mungkin nanti dia ketika datang dia akan bilang bahwa dia akan lebih memperhatikan kamu atau apa ya. Intinya di sini dia ingin memperbaiki hubungan baik dengan kamu. Dia ingin lebih memberikan effort gitu atau upaya atau perhatian seperti itu ya. Dan di sini aku lihat dia udah tahu bahwa dia sering banget mengabaikan kamu seperti itu ya. Oke, jadi inilah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Untuk zodiak paling kuat di sini ada Aquarius dan ada Sagittarius. Untuk zodiak
bisa kok kedua belas zodiaknya resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.